kita ngobrol santai tapi tetap berbobot. Saya, Kayuri Nasution, siap menemani kalian semua dalam obrolan seru seputar bahasa. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering kita temui, tapi mungkin jarang kita sadari, yaitu kesalahan berbahasa. Teman-teman, siapa nih yang pernah dengar pidato atau presentasi? Terus terasa ada sesuatu nih yang kurang pas dari cara bicaranya. Nah, hari ini kita akan ngebahas beberapa contoh kesalahan berbahasa dalam pidato, sekaligus mencari tahu cara memperbaikinya biar lebih efektif dan tentunya enak untuk didengar. Kita akan menganalisis kesalahan bahasa dari pidato Mas Menteri kita nih, Nadiem Makarim, untuk peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020. Pastinya saya nggak sendiri, karena saya ditemani oleh mengupas topik ini dengan santai tapi tetap ilmiah. Yuk kenalan dulu dengan Cahaya Mustika. Halo semuanya, saya Cahaya Mustika. Senang banget bisa ada di sini untuk membahas kesalahan dalam berbahasa pada pidato Bapak Nadiem Makarim. Oke, terima kasih. Dan Grace, halo Sobat Bahasa, siap-siap ya, karena kita bakal mengupas beberapa kesalahan yang sering muncul dan bagaimana cara memperbaikinya. dan yang terakhir ada Irwalian. Halo teman-teman, saya Irma Liani, dan saya yakin setelah dengerin podcast ini, kita semua akan lebih peka dan aware dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seru banget ya. Oke nih, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai analisisnya. Part pertama yang akan kita bahas yaitu dibahas oleh Irwalian. Yang pertama ada pada detik ke-15 yang berbunyi Hari Guru Nasional 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, penggunaan kata tahun-tahun terkesan sangat berulang. Jadi, alangkah lebih baik dan lebih ringkas jika tahun-tahun. Tak lebih baiknya jika kalimat ini lebih ringkas dengan menghilangkan kata tahun-tahun yang berulang sehingga menjadi peringatan Hari Guru Nasional 2020 sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Dan pada detik ke-27, sistem Pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung. menjadi kesalahan pada frasa di mana saja tidak diperlukan dan membuat kalimat menjadi kurang efektif. Penggunaan frasa tersebut justru menambah kata yang tidak memperjelas kalimat. Sebaiknya menjadi sistem pendidikan di seluruh dunia terkena dampak langsung. Pada menit ke-1:23 detik, beliau mengatakan, nah, seperti yang kita dengar, Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai, walau dengan segala keterbatasan. Frasa walau dengan segala keterbatasan itu terdengar agak berbelit. Kalimat tersebut bisa kita lebih sederhanakan seperti karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai meskipun ada Dengan menyederhanakan kalimat tersebut, kita bisa memperjelas makna pada kalimat. Kemudian, pada kalimat selanjutnya di menit 1:01 manusia biasa. Situasi sulit ini kadangkala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Kesalahannya ada pada penggunaan frasa kadangkala. Kadangkala memiliki arti yang hampir sama, dan menurut saya itu kurang normal. Alangkah lebih baik jika mengganti dengan kalimat yang lebih ringkas menjadi terkadang, sehingga kebaikannya menjadi sebagai manusia biasa. Situasi sulit ini terkadang membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Pada menit ke-3 10 detik, beliau mengatakan kesalahan Pada kesempatan ada ini, pada
kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Kalimat tersebut bisa kita perbaiki dengan menambahkan kata yang sehingga menjadi pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Lanjut, ayo kalian. Kemudian ada pada menit 2:21 detik. Kalimat Sikap-sikap positif ini, semangat pantang menyerah dan gotong royong, adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa. ada terdapat banyak sekali penggunaan seperti kata sikap-sikap. Untuk menyederhanakan dan mengefektifkan kalimat ini bisa meringkas kalimat sikap-sikap hanya menjadi sikap positif. 50. Ada kesalahan kata. Berbagai kebijakan dan program kami buat di masa pandemi. Saya rasa kalimat kami buat terkesan kurang baik. Alangkah baiknya jika diganti menjadi berbagai kebijakan dan program yang kami susun di masa pandemi. Nah, selanjutnya ada pada menit ke 69. Pada tahun 2021, kami berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru-guru non-PNS. Guru honorer melalui seleksi yang demokrat bagi guru-guru non-PNS. Kata demokrat seharusnya bisa menjadi kata sifat yang demokratis, atau bisa kita ganti menjadi kata adil. Dan pada menit ke 6:33, Terima kasih saya yang tak terhingga bagi Bapak dan Ibu guru. Bagi Bapak dan Ibu guru, lebih baik sederhana saja. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu guru. Wah, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung podcast ini. Hari ini kita udah ngobrol banyak nih tentang kesalahan berbahasa yang sering terjadi, mulai dari penggunaan kata yang berlebihan, penulisan yang kurang tepat, sampai cara menyampaikan kalimat yang lebih efektif. Intinya dalam berbicara atau menulis, kita harus lebih sadar dengan struktur bahasa yang kita gunakan. Kadang hal kecil seperti pemilihan kata atau susunan kalimat bisa bikin pesan kita lebih jelas dan enak untuk didengar. Nah, bener banget. Bahasa itu dinamis, tapi tetap ada aturan dasarnya. Dengan memahami kesalahan yang sering terjadi, kita bisa lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Setuju. Yang penting jangan takut salah, tapi juga jangan malas buat belajar dan memperbaiki diri. Iya, aku juga setuju. Nah, setelah podcast ini, semoga kita semua jadi lebih peka dan bisa menerapkan bahasa yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Jadi sobat bahasa, yuk kita mulai biasakan berbahasa dengan baik dan efektif, karena bahasa bukan cuma soal berbicara, tapi juga soal bagaimana kita menyampaikan makna dengan lebih jelas. Oke, segitu dulu podcast kita hari ini. Terima kasih buat Cahaya, Chris, dan Irma yang sudah mau sharing tentang insight yang keren banget pastinya. Dan tentu saja terima kasih buat kalian sobat bahasa yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak nih orang yang sadar pentingnya menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap jaga komunikasi yang baik.